teman-teman, selamat datang di Micro Learning MUC Consulting. Dalam video ini kita akan membahas mengenai permohonan gugatan pajak yang berfokus pada 1. Surat yang dapat diajukan, 2. Syarat pengajuan, 3. Dokumen yang disertakan, 4. Cara pengiriman, dan 5. Tahapan sidang. Mari kita mulai. Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan gugatan. Gugatan sendiri adalah suatu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Lalu, surat-surat apa aja sih yang dapat diajukan permohonan gugatan? Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, surat gugatan dapat diajukan atas 1. Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanaan penyitaan atau pengumuman lelang. Yang kedua, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Yang ketiga, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, atau penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu, syarat apa aja sih yang dapat dilakukan untuk mengajukan permohonan gugatan ini? Nah, permohonan gugatan ini dapat diajukan oleh penggugat, ahli waris, pengurus, atau kuasa hukum. Kemudian, pihak tersebut dapat mengajukan permohonan surat gugatan dengan syarat yang pertama, gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang diajukan kepada pengadilan perpajakan. Yang kedua, terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan satu surat gugatan. Yang ketiga, gugatan harus disertakan dengan alasan-alasan yang jelas, menyantumkan tanggal diterima pelaksanaan penagihan atau keputusan yang digugat, dan melampirkan salinan dokumen yang digugat. Yang keempat, diajukan dalam jangka waktu tertentu. Terhadap pelaksanaan penagihan gugatan, itu harus diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Sedangkan terhadap keputusan lain, gugatan harus diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya keputusan. Lalu, dokumen apa saja sih yang harus disertakan dalam permohonan gugatan? Dalam mengajukan permohonan gugatan, sertakan beberapa dokumen penting ya teman-teman. Yang pertama, salinan keputusan dan pelaksanaan penagihan yang diajukan gugatan. Yang kedua, surat tagihan pajak untuk gugatan atas penolakan sanksi administrasi atau semua gugatan yang terkait dengan STP atau pelaksanaan penagihan. Yang ketiga, bukti pembayaran pajak jika ada. Yang keempat, akta pendirian berserta perubahan terakhir yang telah dimateraikan. Dan yang kelima, surat kuasa khusus jika pengajuan diajukan oleh kuasa hukum. Step selanjutnya yaitu tentang cara pengiriman. Saat ini, permohonan gugatan bisa disampaikan melalui platform e-tax court untuk mempermudah proses pengajuan. Dan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan PMK Nomor 7 Tahun 2022, mulai tanggal 1 November 2024, permohonan gugatan tidak dapat lagi disampaikan langsung ke loket A Pengadilan Pajak, melainkan melalui e-tax court atau pos yang tercatat. Step terakhir terkait dengan tahapan persidangan. Yang pertama, pemohon gugatan menyampaikan surat gugatan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jika gugatan diajukan atas hal selain pelaksanaan penagihan, jangka waktu yang berlaku adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya keputusan tersebut. Kedua,
Pengadilan pajak akan meminta permintaan surat tanggapan kepada tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima surat gugatan lengkap yang akan ditembuskan juga kepada penggugat. Ketiga, tergugat menyerahkan surat tanggapan kepada pengadilan pajak paling lama dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal dikirimnya permintaan surat tanggapan. Keempat, salinan surat tanggapan tersebut akan dikirimkan kepada penggugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima surat tanggapan disertai dengan permintaan surat bantahan. Yang kelima, penggugat dapat menyerahkan surat bantahan kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya salinan surat tanggapan. Yang keenam, sidang pemeriksaan akan dimulai dalam jangka waktu 3 bulan sejak surat gugatan diterima dan batas waktu pemeriksaan adalah 6 bulan sejak surat gugatan diterima. Ketujuh, setelah dilaksanakan sidang pemeriksaan, majelis hakim akan melakukan musyawarah untuk memutuskan sengketa. Akan tetapi, tidak diatur lebih lanjut terkait jangka waktu pemutusan suatu sengketa tersebut. Yang kedelapan, step terakhir yaitu sidang pengucapan akan dilakukan setelah panitera pengadilan pajak mengirimkan undangan sidang pengucapan kepada tergugat maupun penggugat. Salinan putusan sidang akan dikirimkan kepada penggugat dan tergugat paling lama 30 hari setelah sidang pengucapan. Dengan memahami prosedur pengajuan gugatan ini, kita dapat melindungi hak kita sebagai wajib pajak. Pastikan semua dokumen lengkap dan ajukan tepat waktu untuk menghindari penolakan ya teman-teman. Segitu dulu materi tentang pengajuan gugatan. Sampai bertemu di microlearning berikutnya. Bye!